ular picung. Jeruk. Tangkapan alam 1, 2, 3. Oke. Ini langsung ya kalau sudah seperti ini. Setelah saya tempelkan di muka saya, ini tidak ada apa-apa. Oke sahabat alam, jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya. Halo teman-teman, kembali lagi. Kali ini saya sedang berada kembali di perbukitan lah. Jadi ini kita datang sengaja agak pagi karena kita tuh kalau udah siang seperti biasa suka hujan teman-teman. Jadi kali ini saya tuh masih penasaran dengan lokasi yang dulu sempat beberapa kali saya datangi ke sini dan bukan hanya satu kali saja. Di dalam lokasi tersebut saya menemukan ataupun mendapatkan beberapa ular-ular berbisa tinggi teman-teman. Jadi kali ini saya akan kembali ke salah satu gua yang ini membuat saya penasaran. Mudah-mudahan untuk kali ini kita masih bisa menjumpai hewan di lokasi tersebut. Sambil kita berpetualang, sambil kita nyari hewan, ikuti terus sahabat alam. Jadi ini sebetulnya merupakan salah satu bukti kemajuan teknologi pada saat ini, dimana teknologi sekarang tuh sudah sangat modern banget. Jadi buat tempat tidur, buat kasur itu semuanya sudah pakai mesin, gak manual seperti dulu. Jadi buah ini merupakan buah kapuk atau buah randu yang pada zaman dulu tuh ini sangat-sangat langka banget. Mengingat ini kan bahan untuk pembuatan bantal, pembuatan guling tuh. Seperti ini. Jadi di dalamnya itu banyak banget biji-biji dan tuh kalau dibuka dari satu ini bisa segede gini coy tuh. Jadi jika sinterklas nih kali. Wah, keren. Bukti kemajuan teknologi pada zaman sekarang. Kapuk sudah mulai tidak digunakan lagi. Awan kinton. Wow, lihat. Ini kepiknya banyak banget. Tuh, jadi si kapuk ini tuh dipakai media kayaknya buat bertelur atau mungkin juga dimakan oleh kepik-kepik ini coy tuh. Kepik merah. Ini momen ya coy. Ini merupakan ular Rhabdophis subminiatus atau ular picung, coy. Jadi barusan dia lagi di sini nih, lagi nyari makan, kayaknya lagi nyari makan kodok ataupun katak. Tuh, ini usianya masih juvenile. Tuh, jadi ini adalah ular berbisa dan beracun dari keluarga Natricidae yang memiliki keunggulan
ganda coy. Dia punya racun, punya juga bisa coy. Tuh, dari makanannya sendiri. Tuh, dia memiliki defense juga seperti ular kobra Jawa, dimana dia bisa memipihkan bagian tengkuk leher depannya seperti ini nih. Tuh, keren, tinggal lihat. Tuh. Bahkan ular ini sebetulnya memiliki keunggulannya itu mengeluarkan kelenjar dari bagian sini. Dan kalau misalnya kelenjar tersebut tersentuh oleh manusia terus gak dicuci, terus makan, nah itulah yang berbahaya. Bisa sampai muntah-muntah, bahkan masuk ke UGD lah coy. Jadi ini merupakan ular keluarga Natricidae yang baru lagi kita temukan sudah beberapa bulan. Udah lama juga kita tidak menemukan ular yang berevolusi satu ini. Sebetulnya ular ini tuh dulunya merupakan ular yang dikategorikan Colubridae atau tidak berbisa, namun karena dia memiliki kemampuan mengolah bisa daripada makanannya sendiri menjadi racun, jadilah ini menjadi ular berbisa tinggi alias ular beracun dan berbisa coy. Ya, Subminiatus, Rhabdopis subminiatus atau bahasa daerahnya ular picung. Keren dot. Ding 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 ding. Tinggal dijaga kobranya. Ikutan dot. Tuh coy, lihat. Jadi defense-nya yang kerennya itu di sini coy, tuh. Dia memiliki defense memipihkan bagian badannya seperti ular kobra. Tuh, dan dia memiliki taring belakang. Tuh, jing 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 jing. Ada warnanya orange, makanya disebut ular picung tuh. Ininya kayak hijau, orange. Keren deh. Oke. Ini mah kita lepasin dulu lagi di sini. Dan bau tuh, lihat. Oke, kita sudah sampai dan nah, karena sekarang lagi musim hujan, teman-teman. Jadi di sini tuh banyak mata air yang keluar atau banyak lokasi yang memang mata air itu pada keluar.
Sekarang saya itu akan menyiapkan dulu peralatan, karena yang pada intinya sebetulnya saya itu pengen ngelihat kondisi di dalam gua yang nanti akan kita pakai alat. Nah, alatnya sudah saya siapkan. Kita pakai sekarang, coy. Tarat. Saya sudah merancang GoPro dengan senter. Jadi nanti pengen, karena di dalam pasti gelap, kita nanti mau coba masukin GoPro-nya pakai senter dan nyiapin juga golok buat nanti kalau susah kita coba bongkar lagi, coy. Oke, yuk. Jadi di sini tuh lagi musim hujan. Airnya tuh kan kalian bisa lihat sendiri. Bidot bikin genang saya ini tinggal lagi-lagi lihat lubangnya itu yang bekas kemarin udah nggak bongkar, ayah deh tinggal liang tengah hati ayah. Jadi itu kan lubang yang kemarin kita bongkar teman-teman di pinggir ini, dan ada lubang lagi ke dalam. Kemarin itu padahal kayaknya udah mentoknya. Tuh ada lubang lagi di dalam. Yang siga ledegnya. Bekas ada penghuninya. Ini bisa jadi ular, bisa juga tikus teman-teman. Biar kalian nggak jeli tuh deket kendot. Jadi sarangnya itu benar-benar lubangnya itu kayak licin banget. Artinya berarti kalau licin sering dilalui, coy. Bisa itu tikus, bisa juga sama ular. Tuh, dan rencananya ayo menurut kurang panjang sih karena kita mau masukin GoPro pakai senter ke dalam sana, coy. Tapi nggak apa-apa lah, seadanya saja. Tapi nanti saya juga mau ngebongkar lagi sarang di sini karena ada lubang yang ke dalam. Itu membuat saya penasaran, teman-teman. Kita coba bongkar lagi. Tapi kita masukin dulu GoPro-nya nih. Oke. Kita sudah mempersiapkan GoPro plus pakai senter. Nah, mudah-mudahan alatnya bisa menjangkau dan gak ada hambatan. Sekarang kita coba masukkan ke dalam. Jadi kalau dari kejauhan lubangnya itu seperti ini. Ternyata senternya jadi ke sisinya. Hah? Sudah naon? Ini airnya benar-benar jernih banget. Wow. Pono badut. Edan. Jero. Jero ah. Jero. Gimana? Tadi coy, asli. Tuh. Jadi barusan kita tuh sudah mengukur pakai GoPro dan pakai senter. Ternyata di dalam itu ada masih ruangan lagi, dan ini di luar dugaan. Kirain saya cuma ya semeteran lah, ternyata nih. Ini saya sengaja bikin penyambung GoPro supaya memang kalau dalam bisa terjangkau. Ternyata ini masih nggak cukup, teman-teman. Jadi masih panjang lagi, dan di dalam itu ruangannya memang di luar dugaan. Jadi sulit untuk kita jangkau, dan kalaupun dibongkar ini benar-benar memerlukan butuh peralatan dan waktu yang cukup lumayan lama. Oke, daripada kita penasaran dengan lubang yang di pinggir ini, karena lubang ini menjadi pertanyaan buat saya. Kenapa? Karena memang lubangnya kembali muncul dan ada tanda-tanda hewannya. Daripada penasaran ada hewan apa di dalam lubang tersebut, kita bongkar aja yang di pinggirnya aja, coy. Oke.
Sekarang kita simpan dulu GoPro-nya. Kita langsung bongkar lagi bagian pinggirnya. Penghiruan badut. Huh? Tuh. Buahnya nyerang serang nyiruan. Wah, mungkin ya. Wow. Nih lihat coy. Tuh. Jadi di sini ada puak atau sarang rayap tuh. Ini rayapnya banyak banget tuh. Ih. Oke, jadi lubangnya itu ke pinggir coy, ke sini nih. Ke bagian pinggir. Ah, madot PHD-on sedot. Ih, kadieu teh ieu mah. Oh my god. Ih. Sarang rayap coy. Keren kieu euy. Tuh. Jadi ternyata kita nyari jalur tadi itu ada lubang, dan ternyata setelah kita kali ada lubang ini nih. Sarang rayap atau kalau di sini namanya puak. Ih, keren nih. Oke, kita simpan dulu. Nih, kalau kalian nggak percaya, jadi bagian dalam itu ternyata keluar air. Deras coy. Berarti bener-bener di dalamnya lubang airnya, mata air. Jadi pantas, makanya kenapa ruangannya besar terus dalam, karena memang ternyata lubang mata air. Anjir. Buah deh, buah-buah euy. Dot tingali. Aya nog. Heeh, dot nog sia dot. Heeh, jelas. Jelas tuh nya, cina orang cokelan tadi. Iya, aw. Ayo mau kudu masuk bodoh takut ada ularnya weh. Lihat coy. Tuh, tapi rot orang ini mah. Iya ampun, lihat coy. Tuh. Telur sia. Oh my goodness. 3 4 5. Siga bulu beritnya. Lihat coy. Oh my goodness. Lihat, kita menemukan telur dan pigs. Ini merupakan telur ular berbisa tinggi. Ini bisa menjadi dua kemungkinan. Yang pertama bisa menjadi ular welang, bisa juga ini adalah ular weling, telur ular welang ataupun telur ular weling. Dilihat dari bentuk telurnya, lihat ini agak sedikit memanjang. Nah, ciri khas ular-ular elapid, ciri khas ular-ular berbisa tinggi biasanya lebih panjang dan agak sedikit kecil. Dan ini kayaknya baru banget karena tekstur telurnya, kulitnya masih agak sedikit lembek. Ini kayaknya baru ada 2 atau 3 hari. Tuh, masih bau. Keren coy, lihat tuh. Jadi barusan saya itu melobangi dekat dengan sarang ini nih.
sarang non teh? Wah, Pua tuh. Nah, setelah saya membongkar sarang pua ini, tadi ada jalur lagi atau lubang, terus saya bongkar, alhasil isinya adalah telur ular yang sangat-sangat di luar dugaan, coy. Dan ini prediksi adalah telur ular welang ataupun weling, karena pas kemarin terakhir kita bongkar di sini tuh, di area yang di situ kita menemukan ular welang dan ular weling, teman-teman. Berarti fix ini adalah telur ular berbisa tersebut. So, keren. Tapi tadi sebetulnya jackpot utamanya adalah saya tuh pengen melihat di bagian dalam pakai GoPro. Ternyata alhasil itu tidak bisa kita jangkau, tidak bisa kita bongkar karena lubangnya terlalu besar dan terlalu panjang. Malah kita menemukan telur ular berbisa ini. Nggak apa-apa lah, sekaligus aja untuk pembuktian. Nanti kita coba simpan di inkubator. Kita coba lihat apakah berhasil menetas atau tidak. Dan kalau misalnya menetas, ini prediksi saya adalah ular welang dan ular weling. Berarti di lubang ini benar-benar sangat-sangat mengerikan, karena memang menjadi salah satu sarang bagi ular-ular berbisa tinggi, apalagi dari jenis ular welang dan ular weling. Oke, mungkin itu saja untuk perjalanan hari ini, karena juga tadi kita sudah capek juga perjalanan bongkar di area sini. Pokoknya nanti kita bahas lagi untuk telur ini, mudah-mudahan telur ini menetas. Oke, nantikan video kami selanjutnya.